Hai teman-teman semuanya, kita sedang berada di LRD Farm. Ini sebuah peternakan domba ya. Kita ngapain sih di sini? Kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya secara langsung ya. Bagaimana beliau mengembangkan peternakan ini dari 50 domba menjadi 800 domba. Wah, luar biasa ya. Nah, kita saksikan bareng-bareng ya perbincangannya ya. Teman-teman, kita akan bertemu dengan pemiliknya langsung. Kebetulan dia sedang berada di saung ya. Jadi kita samperin aja ya langsung. Nah, Bro Dimas, kita pengen ngobrol-ngobrol nih gimana Bro Dimas sih bisa ngebangun LRD Farm ini nih, bisa sebesar ini nih. Oke? Aduh, berat nih kayak ini. Wih, kita santai aja ngobrol santai ya. Lanjut. Nah, Mas Dimas, apa nih sebetulnya yang menginspirasi Mas Dimas sampai membuka sebuah peternakan domba ini nih? Jadi begini Mas Iwang, saya waktu saya masih bujangan itu saya sudah punya kambing. Oh, oke. Kambing ya, bukan domba. Waktu itu saya punya beberapa ekor. Nah, ketika satu saat Idul Adha, saya jual itu kambing saya. Ternyata lumayan juga gitu. Dari hasil yang dihasilkan dari beberapa ekor kambing tersebut. Oh, gitu ya. Ya, akhirnya saya terpikir untuk coba mengembangkan usaha ini. Pengennya saya seriuskan lah. Dimana dari beberapa ekor saya coba jadi beberapa puluh ekor. Nah, di awal pengembangan itu saya memulai dari 50 ekor. 20 ekor ya pertama ya. Waktu itu kita mengubah kandang ayam yang sudah tidak berfungsi, kita jadikan kandang domba. Dengan modal ya seadanya lah. Gitu kira-kira. Kalau boleh tahu dulu berapa tuh modal awal 50 domba itu tuh yang dibutuhkan untuk buka peternakan domba ini nih? Ya kira-kira nggak ada lah, sekitar 1 bulan penghasilan Mas Iwang gitu ya. Bisa aja di Mas Dimas. Waktu itu kita memulai itu dengan dana sekitar 100 jutaan. 100 jutaan ya untuk 50 domba ya. Untuk 50 domba berikut kebutuhan kandang, kebutuhan lain-lainnya lah. Tahun berapa awal pertama dimulainya tuh? Itu sih kalau nggak salah sekitar awal 2017. 2017 ya. Berarti ini mau masuk ke 5 tahun ya sebetulnya ya. Oke. Nah, sekarang jumlahnya tuh udah sampai berapa dari awal 50 itu? Sekarang di tahun kelima ini kita populasi itu sudah sampai 800-an ekor. Sudah sampai 800 ya? Alhamdulillah. Nah, apa tuh yang membuat kok bisa sampai 800 di tahun kelima ya? Jadi di tahun pertama itu memang awalnya saya hanya berdua dengan teman saya memulai bisnis ini. Oh, berdua awalnya? Awal itu bertiga. Bertiga. Ya, memulai bisnis ini dengan modal seadanya. Ya. Memasuki tahun kedua, kita mulai meningkatkan produksi. Oh gitu. Di situ kita mulai berpikir gimana cara meningkatkan produksi dengan kapasitas kita hanya segini. Gitu. Oh. Akhirnya terpikirlah untuk coba mengundang teman-teman untuk datang ke tempat kita. Alhamdulillah mereka tertarik. Oh gitu ya. Dari situ mulailah kita berkolaborasi dengan mereka. Mereka menyiapkan pendanaannya, kita menyiapkan sistem pengelolaannya di kandang. Di tahun kedua itu alhamdulillah kita bisa naik ke 300 ekor. Langsung 300 di tahun kedua tuh ya? Tahun kedua. Luar biasa banget nih ya. 300 ekor. Di tahun ketiga naik sekitar 600-an ekor. 600 tahun ketiga tuh. 600 ekor. Di tahun keempat kita ada penurunan. Oh, karena bersamaan dengan
pandemi ya. Pandemi, ya, Kita ya, turun betul. sekitar 450 ekor. Oke. Tetapi ketika pandemi kita melihat penjualan kok tidak menurun. Oh. Jadi Akhirnya permintaan malah tetap banyak walaupun malah pandemi. permintaan malah naik. Hmm. Akhirnya di tahun kelima ini kita coba di 800 ekor. 800 ekor ya. Wah, luar biasa. Jadi yang dilakukan adalah mencoba berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya, Ya. sebagai investornya gitu ya. Ya, mereka menyiapkan pendanaan, kita menyiapkan sistem di lapangannya. Mantap banget nih ya. Nah, itu teman-teman yang menarik banget ya. Jadi usahanya dari 50 gitu ya, bisa sampai 800 tahun kelima, beliau melakukan kolaborasi nih. Nah, ini dia nih, kalau kita mungkin teman-teman masih ingat di video saya sebelumnya berbicara tentang bagaimana berkolaborasi, ini membuat prosesnya menjadi lebih cepat berkembang teman-teman ya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Mas Dimas ini nih, luar biasa banget nih ya. Nah, Mas Dimas, apa nih tantangannya dalam menjalankan bisnis ini? Karena kan pastinya kan ya bisnis kan nggak semudah itu ya, pasti tetap ada tantangannya. Bagaimana mengelola orang-orangnya, terus bagaimana mengelola kepentingan para investor. Nah, kira-kira seperti apa nih yang tantangan yang munculnya nih? Jadi tantangan di bisnis ini ya dibilang sedikit ya tidak, dibilang banyak ya jangan dibilang banyak juga. Tapi untuk lebih jelasnya biar Ustadz Abu Najla aja yang menjawab. Karena beliau inilah pengelola hariannya di sini. Iya ya, beliau yang ngelola sehari-harinya di sini ya. Jadi yang betul. melihat ini keseluruhannya seperti apa ya. Yang lebih sering berinteraksi dengan para pekerja, investor gitu. Tantangannya ya banyak lah ya, tantangan kita banyak. Jadi mulai dari kebutuhan dana untuk belanja, dari kebutuhan untuk operasional, karena operasionalnya kita juga lumayan, walaupun terus belum lagi dari masalah pakan. Itulah bagaimana kita mengatasi masalah tantangan-tantangan di situ. Tapi alhamdulillah dengan kita mengelola keuangannya dengan baik, berapa biaya operasional, berapa harus belanja, berapa harus mengeluarkan pakannya, udah kita atur semuanya itu. Jadi pengelolaan dana yang ada di kita dari investor segala macam kita kelola dengan baik, sehingga tantangan itu bisa selesai. Ada nggak sih kejadian investornya ada yang mundur gitu dari bisnis ini gitu atau menarik dananya? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Malah mereka pengen nambah terus. Oh gitu ya? Nominalnya, malah mereka mengasih kepercayaan kepada kita. Karena kalau menurut kita bisnis itu kan pertama ilmu, kedua itu kepercayaan, baru yang ketiga itu investor masuk. Iya. Jadi kalau ilmunya ada gitu ya, kita akan lebih mudah dipercaya gitu ya. Betul. Gimana kita mau dikasih investasi gitu kan? Kalau sekarang kita sendiri nggak bisa dipercaya ya. Wah, luar biasa banget nih insight-nya dari Mas Tito nih ya. Oke. Nah, ini kan udah luar biasa banget nih ya, dari awal dalam 5 tahun dari 50 bisa sampai 800 gitu kan. Nah, ini kan peningkatannya ini bisa dikatakan 16 kali lipat gitu ya pertumbuhannya ya dalam 5 tahun, dan atau bisa dikatakan 1600% gitu ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih, tips apa nih buat teman-teman yang ingin memulai usaha peternakan domba ini nih? Gimana nih, Mas Dimas atau Mas Tito nih yang mau sharing nih? Kiat-kiatnya apa? Kalau kiat-kiat ya pertama kalau menurut saya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang mau kita kerjakan. Artian kita harus mempunyai ilmunya di situ. Ilmunya ya. Yang kedua menurut saya ya tadi dikatakan oleh Abu Najla, kepercayaan, di mana membangun menjadi diri yang amanah dalam jaga kepercayaan, dalam melakukan usaha. Yang ketiga ya kita harus menguasai pasar. Dan yang paling penting kita harus berani memulai. Berani memulai. Walaupun apapun itu tantangannya ke depan. Itu dari luar saya. Biasa ya. Kalau dari Mas Tito sendiri gimana nih? Apa nih? Jadi ya tadi sudah sampaikan sama Mas Dimas ya, intinya harus berani memulai bisnis itu, kita harus berani. Yang kemudian ya yang penting lagi tawakal ya. Gitu. Jadi kita harus tawakal, benar. Tawakal sama yang benar-benar memberikan kita rezeki gitu. Tapi kita juga harus berani. Beraninya itu kan berarti kita ikhtiar gitu. Jadi kita udah berani menjalankan bisnis itu, ada gagal, ada sukses. Jadi harus berani menanggung resiko itu. Tapi kalau emang kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa sukses lah gitu. Jadi harus benar-benar kita tekuni gitu.
Walaupun gagal, tapi justru itu bukan sebuah kegagalan, tapi itu adalah bagian dari kita mengembangkan usaha kita ya, bahwa kita jadi dapat ilmu baru nih ya kan, ketika kita mengalami itu kan, kita jadi belajar dari situ, dari gagalan itu ya. Jadi coba aja dulu gitu ya, tetap ikhtiar gitu ya, usaha jangan pantang menyerah gitu ya. Jangan pantang menyerah. Oke, luar biasa nih ya. Artinya harus punya ide-ide baru, konsep-konsep baru. Jadi kita bisnis itu tidak bisa monoton, hanya itu aja. Apa sih yang harus kita kembangkan? Intinya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti ataupun kita membuat konsep-konsep atau ide-ide baru. Yang dilakukan apa nih dalam mengembangkan ide-ide barunya nih selama ini? Apa risetnya seperti apa, atau melakukan riset, atau gimana nih yang dilakukan untuk pengembangannya? Ya pertama kita mengikuti pasar, karena kita bisnis, pasarnya itu seperti apa. Kita harus bisa mengikuti itu gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengikuti pasar itu seperti apa, pasar itu akan diambil oleh institusi lain, oleh orang-orang yang udah mencoba masuk ke pasar itu. Gitu. Jadi kita menjemput bola itu, kita masuk pasar gitu. Wah, luar biasa nih insight-nya nih ya teman-teman ya. Nah ini dia diskusi kita dengan para owner dan pengelolanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya, bahwa untuk memulai bisnis gitu ya, jangan takut, mulai aja dulu. Dan yang paling penting juga tadi tuh ada kolaborasi ya, ketika kita punya sebuah keterbatasan gitu ya, dimana seperti tadi Mas Dimas di awal hanya bisa mampu 50, lalu dia melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu, melakukan penggalangan dana, mencari investor gitu ya, dan tentunya dengan prinsip win-win ya, semuanya happy ya, nggak cuma maunya mereka, tapi bagaimana mereka juga memenuhi kebutuhan dari investornya juga. Nah ini satu hal yang sangat penting ya untuk kita, sekali lagi, untuk bisa berkolaborasi, itu membuat kita menjadi lebih cepat untuk berkembang teman-teman semuanya. Nah ini dia di akhir perbincangan kita dengan para pengusaha domba ini teman-teman. Nah terima kasih buat Mas Dimas nih, mudah-mudahan sukses terus ya, buat Mas Ito juga makin berkembang ya, permintaannya juga semakin banyak, bisnisnya juga makin melebarkan ya, katanya mau ada investor besar juga mau masuk ya. Insya Allah Mudah-mudahan sukses terus buat semuanya kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Memulai bisnis baru memang tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian untuk memulai langkah pertama. Memahami pasar, pelanggan, dan bisnis merupakan langkah awal mengurangi resiko kegagalan bisnis. Semakin berkembang bisnis Anda, semakin besar dukungan finansial. Berkolaborasi dengan investor dan menjaga kepercayaannya merupakan langkah selanjutnya dalam mengembangkan bisnis. Namun bisnis tidak selalu monoton. Kita perlu tawakal terhadap kemungkinan resiko yang muncul, tidak putus asa, dan mau untuk mencoba kembali belajar memahami pasar, pelanggan, dan bisnis. Selamat menjalankan dan mengembangkan bisnis Anda. Saya Coach Iwang untuk Mind Venture.